Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa setia channel HRKU dimanapun kita semua berada, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah. Allah selalu mudah-mudahan melimpahkan rezeki yang cukup bagi kita. Allah selalu limpahkan kesehatan bagi kita semua, dan seterusnya. Mudah-mudahan tentu yang paling penting kita mintakan kepada Allah adalah hidayah untuk dapat mengarungi perjalanan kita hidup di dunia ini, hingga nantinya hidayah itu mudah-mudahan dapat menuntun kita hingga sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa setia channel HRKU, alhamdulillah, mungkin pada kesempatan kali ini yang ingin kami bagikan tentunya dalam video singkat kita adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menyindir orang-orang yang mereka beriman, mereka telah Allah anugerahkan Alkitab, khususnya Al-Quran tentunya, namun mereka tidak mendalami, tidak mentadaburi isi dalam kitab yang telah Allah turunkan tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Allah menyindir orang-orang yang beriman yang mungkin mereka sudah membaca Al-Qur'an. Di antara kita, mungkin kita sudah membaca Al-Quran, merutinkan, alhamdulillah kita sudah merutinkan tilawah Al-Quran, mungkin setiap maghrib, mungkin setelah sholat subuh. Namun jangan sampai kita cukupkan di sana saja, karena Allah menyindir orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak mentadaburinya, namun tidak mengambil pelajaran dan memaknai makna-makna dari bacaan Al-Quran yang mereka baca. Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah sindir orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak mentadaburinya tersebut. Afala yatadabbaruna al-Quran? Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, am qulubihim aghfaluha? Atau mungkin yang menyebabkan mereka tidak bisa mentadaburi Al-Quran itu adalah karena hati mereka yang telah lalai. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kemungkinan besar orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran itu adalah penyebab utama mereka tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mau mempelajari makna Al-Quran, tidak mau mengambil pelajaran dari bacaan Al-Quran yang mereka baca. Kemungkinan besar penyebab mereka tidak mau mentadaburi itu adalah karena hati mereka yang sudah lalai. Dan dalam ayat lain, pemirsa setia channel HRKU, saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, itu pernah mengabadikan bagaimana keluh kesah Rasulullah SAW tentang kaumnya, tentang umatnya. Walaupun ini adalah orang-orang kafir, yang dikeluhkan oleh Rasulullah ini adalah orang-orang kafir, namun yang mengkhawatirkan penyakit dari orang-orang kafir yang dikeluhkan oleh Rasulullah itu justru nantinya, justru jangan-jangan hari ini itu menjadi penyakit yang dijangkit oleh orang-orang beriman. Apa keluhan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul, dan Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan, ya Rabbi inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Ya wahai Tuhanku, sungguh umatku, sungguh kaumku. Walaupun konteksnya adalah orang-orang kafir, Rasulullah mengeluhkan, wahai ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku itu telah menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mereka abaikan. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai pelajaran. Dahulu ketika Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pelajaran, maka orang-orang kafir itu menolak, namun para sahabat menjadikan itu sebagai pegangan hidup mereka.
para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang beriman bersama Rasul, kan Al-Quran sebagai tuntunan dalam hidup mereka. Namun tentu orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul, orang-orang yang tidak percaya atas kenabian Nabi Muhammad SAW itu tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, sehingga Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu tidak menjadi pelajaran, tidak menjadi tuntunan bagi orang-orang kafir Quraisy Mekah maupun orang-orang ahlul kitab yang berada di kota Madinah. Sehingga Rasulullah mengeluhkan orang-orang kafir ini kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Ya Allah, wahai Tuhanku, sungguh kaumku, kata Rasulullah SAW, itu menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka abaikan. Mereka tak mau mengambil pelajaran dari sesuatu yang berharga, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW tersebut. Namun pemirsa setia channel HRKU, sekali lagi, ini adalah keluhan Rasulullah tentang orang kafir yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Tapi coba kita lihat hari ini, apakah hanya orang kafir? Kalau orang kafir itu tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup mereka, tentu itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Mereka tidak percaya dari awal atas agama Islam ini. Mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran itu adalah pedoman kehidupan. Mereka dari awal tidak mempercayainya. Lalu bagaimana dengan kita, orang yang mengaku beriman, yang mengaku mengimani Alkitab atau Al-Quran itu bagian dari arkanul iman atau rukun iman, namun kemudian justru kita sama sekali tidak menjadikan Al-Quran ini pedoman dalam hidup kita. Kita tidak menjadikan Al-Quran, kita tidak pernah memaknai bacaan Al-Quran yang kita baca. Dan kemudian juga kalau kita sudah tidak memaknai bacaan Al-Quran yang kita baca tersebut, maka tentulah kita berarti adalah orang-orang yang abai. Sebagaimana orang kafir yang dikeluhkan oleh Rasulullah tadi, mereka abai akan Al-Quran. Namun ternyata karena kita tidak mentadaburi Al-Quran, karena kita tidak mencoba memaknai Al-Quran, akhirnya tentulah kita juga akhirnya termasuk pada orang-orang yang abai dalam memaknai ataupun mentadaburi Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW untuk sekalian umat manusia. Nah, maka di sini kami ingin menyampaikan bahwa mari sama-sama kita tidak mencukupkan diri kita hanya sampai kepada membaca Al-Quran saja. Tentu membaca Al-Quran itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Rasulullah di banyak tempat mengatakan keutamaan membaca Al-Quran. Man qara'a ahrafan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu satu huruf saja, maka ia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang satu huruf yang mereka baca itu dihitung sebagai kebaikan, yang kebaikan itu akan dibalas 10 pahala. Nah, walam aqulu alif lam mim hurufun, aku tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah SAW, walakin alifun hurufun wa lamun hurufun wa mimun hurufun. Akan tetapi alif itu satu huruf berarti 10 pahala, lam satu huruf berarti 10 pahala, dan mim satu huruf. Sehingga dari alif lam mim saja itu kita sudah bisa mendapatkan 30 pahala. Itu adalah keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, kemudian banyak lagi hadis-hadis lain Rasulullah memotivasi, seperti Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Tentunya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Namun sekali lagi jangan sampai kita mencukupkan diri hanya sampai di membaca, karena membaca di sana yang dimaksudkan dengan membaca Al-Quran itu haruslah dengan kita mengetahui makna dari apa yang kita baca dari bacaan Al-Quran tersebut. Dan terakhir mungkin kami akan menyampaikan kutipan dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari, salah seorang mufassir yang terdahulu, dan beliau adalah ulama pertama yang menuliskan tafsir tahlili atau tafsir yang sangat-sangat panjang dan berjilid-jilid. Maka Imam At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari ini pernah mengatakan, ajabtu liman yaqra'ul Quran. Aku heran
aku takjub dalam artian sarkas ya. Aku heran, aku takjub kepada liman yaqra'ul Quran, kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, wa hum la ya'rifu tafsirahu. Akan tetapi mereka yang membaca Al-Quran tersebut tidak mengetahui tafsir dari bacaan mereka. Mereka tidak memahami makna bacaan mereka. Maka Imam At-Tabari tadi mengatakan ia heran kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, namun ia tak mengetahui makna dari apa yang mereka baca. Dan dilanjutkan oleh Imam At-Tabari, kaifa yatazu bi qiraatihi, bagaimana mungkin mereka bisa menikmati bacaan Al-Quran yang mereka baca jika mereka tidak mengetahui makna dari bacaan tersebut. Maka itulah mudah-mudahan yang menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita lebih memahami apa yang kita baca dari bacaan Al-Quran, kita memaknai apa yang kita baca dari bacaan Al-Quran yang kita baca tentunya, dan juga kita mempelajari tafsir dari ayat-ayat Allah tersebut, agar nantinya Al-Quran itu menjadi pelajaran bagi kita semua dalam menempuh kehidupan di dunia ini hingga akhirnya. Juga Al-Quran tentunya menjadi tuntunan bagi kita hingga ke akhirat kelak. Barakallahu fik wa lana. Kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.